Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Perbankan Syariah C semester 5. Kami akan membahas materi Sistem Informasi Perbankan Syariah. Saya Nur Latifah. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu manajemen dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen biasa dikenal dengan Management Information System atau SIM, ya, dalam bahasa Inggris teman-teman. Lalu dalam hal ini sistem informasi digunakan untuk hal yang berkaitan dengan suatu organisasi atau suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan ataupun ketika di saat pengambilan suatu keputusan dari seorang manajemen. Dalam hal ini banyak sekali manfaat-manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, mengefektifkan waktu dan juga yaitu untuk meningkatkan suatu kualitas dari manajer, memudahkan dalam suatu perencanaan, meningkatkan produktivitas dari seorang manajer. Itu adalah manfaat-manfaat dari sistem informasi manajemen. Contohnya yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning digunakan untuk melakukan suatu pengawasan. Pengawasan dalam hal apa? Pengawasan dalam hal database ataupun data yang berkaitan dengan sistem informasi dari seorang manajer. 2. Transaction Processing System. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendata dalam hal sistem informasi untuk inventaris. Jadi ketika dalam suatu perusahaan itu sudah lengser atau perpindahan periode, itu biasanya periode yang lama itu memberikan suatu inventaris dalam angkatan periode yang sebelumnya untuk periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu Executive Support System. Executive Support System adalah suatu sistem yang dimana untuk mengatur ataupun menunjang suatu informasi yang berkaitan dengan sistem informasi. Alat pendukung atau alat pembantu seperti zaman sekarang ya, ada gadget, ada internet. Nah, itu adalah alat penunjang dalam sistem informasi perbankan syariah. Komputer khususnya kayak gitulah. Itu adalah beberapa contoh-contoh sistem informasi dalam penerapan di bidang bisnis ataupun di bidang suatu perusahaan perbankan syariah. Masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai evolusi sistem informasi manajemen. Dalam evolusi kali ini terdapat 5 fokus titik yang berbeda. Jadi terjadi 5 kali evolusi, akan tetapi titik fokusnya berbeda. Pada fokus yang pertama juga terjadi hal demikian, itu ada alasan tertentunya. Yang pertama yaitu alasan yang paling utama ya. Alasan yang paling utama adalah minimnya suatu praktek ataupun alat yang berkaitan dengan sistem informasi. Contohnya minim komputer, minim gadget, dan minim hal pengetahuan yang berkaitan dengan dunia internet. Namun pada titik ini memiliki kekurangan yang menjadikan dari titik fokus informasi ini kurang sempurna atau kurang tepat dan sesuai sasaran. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita ekspektasikan dalam titik ini itu tidak sesuai dengan realitanya. Jadi realita itu berbanding terbalik dari ekspektasinya gitu. Ada beberapa hal penyebab yang menjadikan sistem informasi pada titik fokus informasi ini menjadi kekurangan atau kurang. Yang pertama yaitu kurangnya sistem pemahaman komputer. Memang bahwasanya pada saat ini sudah ada informasi ataupun penyadaran bahwa sistem informasi itu penting. Akan tapi karena minimnya minimnya kemampuan atau skill penggunaan komputer menjadikan penghambatan tersendiri bagi titik fokus information. Yang kedua yaitu kurangnya informasi atau skill pengalaman dalam berbisnis. Kenapa? Ketika suatu informasi bisa didapat ataupun suatu informasi itu sudah kita klimakskan, sudah kita bungkus dengan rapi, tapi ketika pengalaman dalam hal berbisnisnya buruk ataupun tidak memiliki kemampuan, sama saja, semuanya itu sama aja gitu, percuma dan bakal sia-sia juga. Ketika kita dapat informasi tapi kita tahu informasi itu penting, tapi kita itu tidak dapat ataupun tidak bisa pengaplikasiannya dalam dunia bisnis itu sendiri ya. Itu fokus revisi. Pada evolusi fokus revisi ini, itu sistem informasi manajemen dianggap sebagai sistem ataupun sumber daya khusus yang menjadikan sistem informasi manajemen itu suatu sumber daya
organisasional. Apa yang dimaksud sumber daya organisasional? Yaitu sumber-sumber yang menjadi pendukung atau pendobrak pertama, pendukung utama dalam hal pengaplikasian manajer kepada bawahannya dari satu unit ke unit yang lain, dan memberikan suatu pandangan atau sudut pandang akan suatu manajer itu dalam pengambilan keputusan atau penyampaian keputusan. Fokus yang keempat yaitu dinamakan titik fokus sekarang komunikasi. Nah, sudah jelas kan dari namanya saja titik fokus komunikasi. Berarti dalam hal ini itu suatu bentuk pemulihan, penginterpretasi suatu komunikasi. Hal yang berkaitan dengan alat elektronik ya, yang saya sebutkan tadi sudah disebutkan ya, ada gadget, komputer, internet, dan alat-alat seperti itulah intinya yang mendukung dalam sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Selanjutnya yang terakhir yaitu titik fokus pada konsultasi. Sudah dikatakan bahwasanya sebelumnya itu berkaitan dengan komunikasi, sekarang konsultasi. Apa sih titik fokus konsultasi? Titik fokus konsultasi itu terjadi dalam penggabungan dari seluruh titik fokus 5 tadi menjadi satu. Jadi konsultasi dalam suatu penyampaian konsultasi dari bawahan ke atasan itu dicerna terlebih dahulu oleh para manajer dengan sistem pengetahuan, knowledge. Jadi pengetahuan itu diperlukan khususnya dalam hal konsultasi ya. Nama saya Emilia Rokna. C. Sistem informasi manajemen dan fungsi bisnis. Yang pertama, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat seperti pemrosesan informasi yang efektif, manajemen informasi yang efektif, keluasan, dan kepuasan pemakai. Sistem informasi juga mempunyai beberapa fungsi, seperti yang pertama itu untuk meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara efektif dan efisien kepada pengguna, tanpa dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Kemudian komponen-komponen dari sistem informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komponen input, komponen output, komponen modal, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Sistem informasi juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu baru, yaitu informasi yang didapat sama sekali baru dan segar bagi penerimanya. Yang kedua, tambahan, yaitu informasi yang diperbarui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Yang ketiga itu kolektif, yaitu informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Yang keempat, penegas, yaitu informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada. Kemudian poin kedua yaitu manajemen dan fungsi bisnis. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen dengan kata dasar to manage yang secara harfiah berarti mengelola. Seperti yang terjadi pada banyak bidang studi lainnya yang menyangkut human, maka manajemen tergolong yang sulit didefinisikan sebagai kata benda. Manajemen dalam bahasa kita sering diartikan sebagai pimpinan, yaitu sekelompok orang yang penting yang mengatur jalannya suatu organisasi atau perusahaan, sehingga manajer dipakai untuk menyebut pejabat organisasi atau perusahaan. Sehingga istilah manajer tidak bisa lepas dari terminologi organisasi atau perusahaan. Kemudian fungsi bisnis. Adapun beberapa fungsi dari bisnis diantaranya yaitu yang pertama ada
acquiring raw materials atau memperoleh bahan baku. Yang kedua, manufacturing raw materials into product, yaitu setelah bahan baku yang kita peroleh nanti akan diolah menjadi sebuah produk. Yang ketiga, distributing product to consumers, yaitu produk yang dihasilkan lalu didistribusikan kepada konsumen. Nama saya Wulan Puspita Dewi. Lanjut ke materi keempat, yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ialah sistem yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja perusahaan yang merupakan salah satu kebutuhan utama dalam suatu organisasi, khususnya menengah dan besar, di mana para eksekutif membutuhkan informasi yang telah tersaring dari level manajemen di bawahnya. Berikut karakteristik dari sistem informasi eksekutif. Yang pertama, sesuaikan dengan pemakai eksekutif perorangan. Kedua, memberikan akses status online, analisis tren, pelaporan kekecualian, dan drill down. Ketiga, mengakses dan memadukan jangkauan data internal dan eksternal yang bersifat luas. Selanjutnya yaitu bersifat user friendly dan menggunakannya hanya dibutuhkan keterampilan yang sedikit tanpa pelatihan. Selanjutnya digunakan secara langsung oleh eksekutif tanpa intermediary atau perantara. Yang terakhir itu menampilkan informasi grafik, tabuler atau tekstual. Saya Muhammad Subhi Ramadan dengan NIM 1808203085. Poin selanjutnya, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran ini merupakan seperangkat prosedur dan metode untuk pengumpulan data, analisis data, dan penyajian informasi yang teratur dan berencana yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran ini perlu kita ketahui agar bisa menjalankan strategi pemasaran yang efektif, serta bisa juga dalam menerapkan sistem komunikasi pemasaran dalam memahami pengertian riset pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan dan organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan kemudahan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang dan jasa. Sistem informasi pemasaran ini jika didefinisikan dalam arti yang luas, sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran ini selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi ini merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat promosi, dan harga produk maksudnya. Strategi pemasaran terdiri dari campuran unsur-unsur yang dinamakan bauran pemasaran. Semua itu dikenal dengan 4P, yaitu yang pertama produk apa yang dibeli pelanggan untuk memuaskan kebutuhannya. Yang kedua, place atau tempat yang berhubungan dengan cara mendistribusikan produk secara fisik kepada pelanggan melalui saluran distribusi. Yang ketiga, promosi yang berhubungan dengan semua cara yang mendorong penjualan. Yang keempat, price atau harga yang terdiri dari semua elemen yang berhubungan dengan apa yang dibayar oleh pelanggan. Adapun karakteristik dari sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama menyediakan informasi penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Dinda Syifa Farzila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem informasi perbankan syariah dalam sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi sendiri artinya suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya
dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kegiatan produksi suatu perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem informasi produksi terdiri atas dua macam. Yang pertama ada sistem produksi fisik atau sistem pengendalian produksi, yaitu berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengolah, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang semaksimal mungkin dan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada order control, yaitu perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen, sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Yang kedua ada follow control, yaitu perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar, sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, ada sistem informasi produksi, mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, ada tujuan dari sistem informasi produksi. Ada 4. Yang pertama, digunakan dalam merencanakan, memonitoring, dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang tetap, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan menggunakan kontrol material yang baik. Yang keempat, produksi yang dihasilkan tepat. Perkenalkan, nama saya Handa Yuvianti. Materi selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sebuah sistem yang mengumpulkan dan mengelola semua data keuangan menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Sistem informasi keuangan sering dibutuhkan dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang muncul dalam perusahaan, terutama masalah keuangan. Informasi keuangan perusahaan yang dihasilkan juga harus berkualitas, agar informasi tersebut bisa memiliki manfaat yang maksimal yang bisa diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen keuangan terdiri atas beberapa cabang subsistem di dalamnya. Di antaranya adalah subsistem input keuangan dan subsistem output keuangan. Subsistem input keuangan terdiri dari yang pertama ada subsistem informasi akuntansi, yang kedua ada subsistem audit internal, dan yang ketiga ada subsistem intelijen. Subsistem input keuangan yang pertama ada subsistem informasi akuntansi. Subsistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan dan menyajikan informasi keuangan berupa data-data akuntansi. Data akuntansi akan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan, dimulai dari mencatat seluruh transaksi termasuk menjelaskan transaksi apa, kapan waktu transaksi dilakukan, siapa yang melakukan, berapa nilai transaksi yang dilakukan, dan hal lainnya. Yang kedua ada subsistem audit internal, yang bertujuan untuk memeriksa dengan melakukan audit terhadap kondisi keuangan perusahaan. Audit memungkinkan adanya temuan penyimpangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi pada operasional perusahaan, terutama yang berhubungan dengan alur keuangan. Subsistem selanjutnya ada subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan data dan informasi dari internal maupun eksternal perusahaan yang bisa berpengaruh pada arus kas perusahaan. Subsistem yang kedua yaitu ada subsistem output keuangan, yang terdiri dari subsistem peramalan keuangan, subsistem manajemen data, dan subsistem pengendalian keuangan. Subsistem output keuangan yang pertama ada subsistem peramalan keuangan. Subsistem peramalan keuangan akan memprediksi dan memberikan proyeksi terhadap kondisi keuangan di masa yang akan datang, memberikan gambaran dalam penyusunan perencanaan strategis perusahaan. Terdapat dua metode peramalan, dengan menggunakan metode kuantitatif dan metode non-kuantitatif.
Metode peramalan kuantitatif melibatkan kegiatan yang akan diramal dengan kegiatan lain, sedangkan metode peramalan non-kuantitatif tidak melibatkan perhitungan dengan angka, namun berdasarkan penaksiran yang subjektif. Subsistem output keuangan yang kedua ada subsistem manajemen dana. Subsistem manajemen dana mengatur arus kas perusahaan dalam kondisi yang seimbang positif, mengawasi arus kas masuk dan arus kas keluar agar sesuai dengan arus kas yang telah direncanakan sebelumnya. Sedikit menyimpang akan membuat arus kas perusahaan tidak lancar dan membuat perencanaan yang telah disusun sebelumnya tidak bisa dieksekusi dengan baik oleh manajemen. Subsistem output yang ketiga ada subsistem pengendalian keuangan. Subsistem pengendalian keuangan merupakan pengendalian yang mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Perkenalkan, nama saya Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah kemampuan dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai sistem. Fungsi sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama, perekrutan dan penerimaan. Sumber daya manusia membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. Sumber daya manusia selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati manajemen untuk menentukan kebijakan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, sumber daya manusia dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. Sumber daya manusia menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang terakhir, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, sumber daya manusia mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai. Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai 2 tujuan utama dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, di mana aktivitas sumber daya manusia lebih efisien dan lebih sedikit pekerjaan tulis-menulis dengan adanya otomatisasi dan tersedianya informasi yang lebih baik. Yang kedua, agar lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dengan mempunyai data yang mudah diakses dan membuat perencanaan sumber daya manusia dan pembuatan keputusan manajerial didasarkan lebih banyak pada informasi daripada mengandalkan persepsi dan institusi manajerial.